Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nanti. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian pada bab selanjutnya, ya. Bab selanjutnya yaitu al-iqtisad fit ta'ah, ya, sederhana dalam ketaatan. Sederhana dalam ketaatan. Ini dijauhi ya. Ya, jadi saya panjang bukan untuk dimainkan, apalagi ini yang masih kecil-kecil, biasanya suka main seperti ini. Ini bagian dari perjudian, tidak boleh. Yang semacam ini banyak sebenarnya. Kayak yang apa namanya? Di situ barangnya. Kemudian pakai gatta, karet dibuang begini. Yang dapat kalau masuk ke situ barang itu, maka itu yang diambil. Ini juga sama ya. Atau biasanya juga kelereng di ini dilepaskan, nanti ada beberapa barang di depannya. Ya, ada juga yang kosong. Kalau masuk di tempat kosong tidak dapat apa-apa. Kalau misalnya ada barang di situ kena, maka dia dapat barang itu. Ini juga sama. Jadi macam-macam ya. Dan ini bagian dari contoh kecil dari perjudian jamaah sekalian. Ya, jadi kalau ingin memberantas perjudian, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya, dari yang kecil-kecil. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian. Sederhana dalam ketaatan. Muallif, penulis, memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi ini dalil yang pertama, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Ya. Dari ayat ini jamaah sekalian, muncul kaidah di dalam agama kita, al-masyaqqatu. Siapa yang tahu kaidahnya? Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Ya, kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya, jadi kalau sulit maka dipermudah. Nanti kita sebutkan contoh-contohnya jamaah sekalian. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi dari ayat ini muncul kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Apa contohnya? Misalnya dalam ayat ini sebenarnya ayat tentang masalah apa ini? Masalah puasa. Ayat ini. Ini terkait masalah puasa. Ya. Allah mengatakan tentang masalah ayat puasa, ya. Wa man kana maridun, siapa yang sakit, ya, atau dia bersafar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia bisa berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Ya, di luar bulan suci Ramadan. Kemudian Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi di antara contohnya, saya sebutkan contohnya. Jadi kaidahnya tadi al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Ya, tajlibu at-taisir. At-taisir. Al-masyaqqatu
tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang pertama terkait masalah puasa. Puasa di bulan suci Ramadan. Ketika orang itu sakit, ya ketika orang itu sakit atau dia safar, maka dia boleh berbuka. Ya, dia boleh berbuka. Kalau sakitnya itu ini ya, sakit yang memudaratkan dia. Kalau dia puasa maka dia menjadi loyo. Ya, menjadi loyo kemudian mudarat bagi badannya. Tapi kalau dia safar misalnya, tapi dia kuat puasa, ya, maka lebih baik dia puasa. Ingat ya, dia safar ke Makassar, tapi dia kuat. Seakan-akan tidak ada kendala kalau dia puasa dalam keadaan dia bersafar. Maka lebih baik dia puasa. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, dia kalau safar, dia lemah. Ya, dia lemah. Maka dia makruh untuk berpuasa. Ya, dia makruh untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, kalau dia puasa, bisa jadi dia pingsan. Bisa jadi dia pingsan. Maka dia wajib berbuka. Ada 3 ya. Yang pertama, tetap puasa. Yang kedua, berbuka atau makruh dia berpuasa. Kemudian yang ketiga, wajib berbuka. Ya, ini makruh ya. Ini 3 kesimpulan jamaah sekalian ketika seorang itu ya berpuasa dalam keadaan safar. Jadi kalau dia kuat, tetap puasa. Ya, dia tetap puasa. Kalau dia lemah, dia tambah loyo, maka dia dimakruhkan untuk puasa. Dia boleh berbuka. Dan ini bukan aib. Ya, mungkin karena jarang dilakukan sehingga ketika orang lihat maka dianggap sesuatu yang aneh atau aib. Padahal tidak. Ini keringanan dalam syariat kita. Bahkan yang ketiga jamaah sekalian, kalau orang itu misalnya sampai pingsan, ya, sampai tidak bisa mengerjakan sholat 5 waktu kalau disuruh puasa dalam keadaan safar, maka wajib dia berbuka. Dalilnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar. Perang Badar di bulan suci Ramadan. Bayangkan ya, jadi perang di bulan suci Ramadan. Kemudian Nabi dan para sahabat mendekati air. Kemudian Nabi ambil air, kemudian minum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kalian membatalkan puasa. Siapa yang tidak membatalkan puasa, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga dalam kondisi yang seperti ini, apalagi kondisi perang, ya, masyakohnya, kesulitannya sangat besar, maka berbuka. Ini puasa. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang ada keringanan, yaitu jamak dan qasar. Ini ada keringanan ketika safar. Ketika safar. Ketika mukim juga boleh ya. Tapi yang boleh cuma apa? Yang mana yang boleh? Ketika mukim yang mana yang boleh di sini? Jamak atau qasar? Ya, jamak saja. Ini. Jadi ketika mukim boleh. Jadi jamak bisa mukim sama safar. Safar. Kalau qasar hanya untuk orang safar saja, safar. Sehingga dari sini jamaah sekalian, yang jamak ini lahirlah kaidah bahwa jamak itu sama dengan kebutuhan. Sama dengan kebutuhan. Kalau butuh, maka boleh dijamak sholatnya. Meskipun kita dalam keadaan mukim, tidak safar. Paham di sini Bapak Ibu ya? Saya sebutkan dulu dalilnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asri al-maghrib wal isya min ghairi khaufin wala matar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan salat asar. Kemudian salat maghrib dan salat isya. Bil Madinah, di kota Madinah, min ghairi khaufin wala matar. Bukan karena rasa takut dan bukan karena hujan. Artinya jamaah sekalian, ketika ada rasa takut diserang musuh atau ketika hujan, maka boleh menjamak salat. Tapi di sini diperkecualikan bukan karena rasa takut dan bukan karena
hujan, tapi ada kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga muncullah kaidah ini, kalau jama' itu sama dengan kebutuhan. Kalau dibutuhkan, maka boleh untuk dijama'. Contohnya misalnya, tadi disebutkan dalam hadisnya, takut ya, rasa takut diserang musuh. Ya, diserang musuh ini kondisinya misalnya kondisi perang. Namanya kondisi perang, kondisinya masyaqqah, kesulitan. Maka boleh menjama tadi zuhur sama asar, maghrib sama isya. Jangan dijama semua ya. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya dijama pada sholat isya. Ini namanya sholat tarawih namanya. Ya. Tapi yang dijama zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya. Ya. Kemudian yang kedua, min ghairi khaufin wala mathar, hujan. Ketika turun hujan boleh menjama sholat. Ya. Dan ini diantara sunnah jamaah sekalian yang kita tidak pernah lihat di Kabupaten Nrekang. Kenapa? Karena tantangannya besar, berat. Kalau dilaksanakan, susah. Ya, misalnya di Darul Huda, sholat maghrib, kemudian setelah itu turun hujan, hujannya deras. Kemudian jamaah, ayo kita jamaah sholat dengan sholat isya. Setelah sholat isya selesai, kemudian di masjid luar misalnya azan isya, maka orang kan bertanya, di Darul Huda kenapa tidak sholat? Ya, sholat isya. Sehingga ini diantara sunnah yang hampir-hampir kita tidak jumpai di kabupaten kita ini. Kemudian yang ketiga, diantara yang boleh adalah ketika sakit. Ini boleh dijamak sholat. Apalagi misalnya nenek-nenek, kakek-kakek yang subhanallah tua sekali. Kalau dia buang air saja harus dibantu. Apalagi dia stroke. Dia stroke misalnya. Ya. Atau kakek-kakek, nenek-nenek tadi yang karena usia, maka boleh dia menjamak sholat. Dia jamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Atau dia pikun, sudah pikun sekali. Sudah tidak tahu jadwal kapan maksudnya waktu sholat. Maka dia harus dibimbing. Jadi ingat jamaah sekalian, meskipun dia dalam keadaan pikun, ya, maka dia tetap harus dibimbing untuk sholat 5 waktu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, yang keempat, di antara yang disebutkan oleh para ulama kita adalah sulitnya bersuci dengan air. Bersuci dengan air. Artinya kadang ada, kadang tidak ada. Ini semuanya ya dibangun pada kaidah ya, yaitu kebutuhan. Jamaah sama dengan kebutuhan. Ya. Tapi ingat ya, sekali-kali, jangan sering-sering. Atau sama juga ketika kita misalnya ke Pinrang atau ke Parepare. Ini sudah masuk jarak safar atau belum? Pinrang belum. Ya, kalau dilihat dari tiga jarak, yang pertama perjalanan 3 hari 3 malam, yang kedua 80 km ke atas, yang ketiga kembali kepada adat istiadat kebiasaan masyarakat Kabupaten Nrekang Kota secara khusus, maka tidak masuk jarak untuk mengkosor sholat. Paham di sini? Tapi mungkin ada kebutuhan di sana, ada kebutuhan yang mubah duniawi ya. Maka seorang ketika dia sholat zuhur, dia mungkin memprediksi nanti kita pulang nanti mungkin dapat maghrib di jalan ketika kembali ke Nrekang. Maka boleh dia menjamak antara zuhur dan asar. Tapi tidak boleh apa? Ya, tidak boleh dikosor. Alasannya kenapa? Karena kosor hanya untuk musafir. Adapun ke Pinrang, ya dia belum mencapai jarak safar. Ya, kalau kita jarak safar kemana? Kemana? Ya, Parepare. Jadi secara umumnya kalau ditanya Nrekang Kota misalnya, kalian jamaah kosor sampai di mana? Mereka pasti bilang Parepare. Ya, Parepare. Maka ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa jarak safar itu tidak ditentukan waktunya. Tidak ditentukan jaraknya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya'udu ilal ada. Kembali kepada kebiasaan masyarakat yang ada di daerah itu. Ya. Walaupun pendapat jumhur ulama mengatakan di atas 80 km ya. Kemudian yang kedua, qasar. Kenapa ini? Qasar sama dengan safar. Ya, artinya orang yang boleh mengqasar salatnya hanya orang yang bersafar saja. Yang tidak safar maka dilarang untuk mengqasar salat. Ya, dilarang untuk mengqasar salat. Dan mengqasar salat jamaah sekalian ya adalah sunnah, adalah rukhsah keringanan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan,
wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi ini, maka tidak masalah mengqasar salat. Ya. Maka dari ayat ini jamaah sekalian, para ulama kita berselisih tentang hukum mengqasar salat untuk orang yang musafir. Apakah dia sunnah atau dia wajib atau dia perkara yang mubah? Ya. Pada pendapat yang paling kuat, dia adalah sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan safar tidak pernah sholat lebih dari 4 rakaat. Semuanya 2-2. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli zuhra fil Madinah arba'an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih di kota Madinah, maka beliau sholat zuhur 4 rakaat. Wa fi Dzul Hulaifah, dan ketika sampai di Dzul Hulaifah, maka beliau sholat zuhurnya 2 rakaat. Jadi beliau selalu qasar sholat ketika safar. Sehingga kita tidak boleh mengatakan jamaah sekalian, saya kuat, saya mampu 4-4. Enggak. Ada sunnah yang terbaik yang digariskan oleh Nabi SAW. Dan kita akan jelaskan nanti tentang 3 golongan yang datang ke rumah Nabi mengeluhkan ibadahnya Nabi. Ibadahnya Nabi sedikit, kami banyak. Kami sholat tidak pernah tidur, kami puasa tidak pernah buka, dan kami tidak menikah. Ini dibantah oleh Nabi SAW yang seperti ini. Ya. Baik, jadi qasar ini bagi orang yang safar saja.